Oke, halo, ketemu lagi di kuliah online gitu ya. Oke, ini di mata kuliah database server ya. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah agregasi gitu ya. Jadi tujuan dari pembelajaran kali ini adalah nanti Anda mampu menggunakan beberapa fungsi agregasi, terutama dalam melakukan seleksi data gitu ya. Nah, yang akan kita pelajari yaitu teorinya tentang in dan not in ya. Jadi in termasuk gitu ya. Di contoh ini ada select bintang from rekening where kode cabang in ya, gitu. Jadi yang termasuk nanti ada brum, ada bul gitu ya, itu akan ditampilkan gitu ya. Oke, baik, bisa kita gunakan. Nah, phpMyAdmin yang telah kita install gitu ya. Oke, saya masuk dulu. Nah, database-nya yaitu database perbankan ya kemarin ya. Oke, nah kedua kita akan laksanakan perintah ini ya, select bintang from rekening where kode cabang in. Nah, ini in ya. Jadi yang akan kita seleksi yaitu rekening gitu. Nah, yang ini katanya ini rekening, ini ada brum ya. Oke, kita masuk ke SQL. Nah, ini brum gitu ya. Oke, kita go gitu ya. Nah, ini karena tidak ada maka dia tidak tampil gitu ya. Oke, kita lihat dulu rekening itu ada brum sama brum gitu ya. Brush ya, brush sama brum ya. Oke, coba satu saja gitu ya. In jadi ya. Jadi nanti yang termasuk in ya. Jadi select bintang from kode barang gitu ya. Select bintang from rekening where kode cabang in bram gitu ya. Nah, oke. Jadi perintah di atas antara bram dan bul ya. Oke. Terus kemudian not in. Jadi not in yang tidak termasuk gitu ya. Select bintang from rekening where kode cabang not in brush dan brum. Jadi di atas sama dengan ini ya, where kode cabang tidak sama brush dan kode cabang brum ya. Jadi nilai 0 tidak akan ditampilkan dalam in dan not in ya. Terus between itu diantara ya. Nah, ini oke, ini bisa menggunakan konsol ya, yang biasa kita gunakan itu ya. Oke, ini konsol ya, MySQL konsol itu ya. Oke, misalkan ini saya masuk di show databases ya, saya pakai yang perbankan ya, use perbankan tuh. Oke, nah ketampilkan. Jadi ada tabel cabang bank, nasabah, nasabah, hasil rekening, rekening dan transaksi. Oke, kalau misalkan ini akan melakukan perintah query between ya,
saldonya ya. Nah, kita lihat dulu di sini pada rekening ya. Nah, oke, ini akan saya tampilkan yang di antara misalkan 500.000 dan 900.000 ya. Maka ini bisa kita gunakan ini. Nah, ini 500.000 sampai 1 juta ya. Nah, bisa kita gunakan query-nya ya. Jadi select bintang from rekening where saldo di antara 500.000 dan 1 juta ya. Nah, ini akan ditampilkan gitu ya dengan perintah ini ya, where ya, dimana saldonya ya, yang ini ya. Oke. Terus ini juga sebenarnya perintah between ini sama dengan saldo di atas 500 dan saldo di atas 1 juta. Ini perintah ini menghasilkan yang sama ya. Tapi kalau between ini harus terkecil dulu, yang kedua lebih kecil ya. Jadi nilai yang pertama dalam between harus lebih kecil dari nilai yang kedua. Sebenarnya bisa untuk string juga ya. Kalau not between itu berarti tidak ya. Nah, select bintang from rekening where saldo not between 500 and 1 juta ya. Oke, bisa kita coba di sini nih ya, pakai not ya, berarti yang tidak ya. Not ini berarti yang tidak. Maka yang akan tampil yaitu yang selain di antara 500.000 sampai dengan 1 juta ya. Ini tampilnya di sini. Oke. Terus agregasi ya, function min digunakan untuk mencari nilai terkecil dari sekumpulan record ya. Contohnya adalah mencari minimal saldo yang terkecil itu berapa gitu ya. Oke, saya contohkan pakai min ya. Oke, di sini select min saldo, saldo terkecil itu berapa gitu ya. Ini saldonya di dalam kurung karena ini field ya, atau ini apa itu, kolom ya, kolom saldo ya. Oke, jadi yang akan ditampilkan yaitu yang 350.000 itu ya. Nah, berikutnya bisa dibatasi dengan where klausa sehingga hanya record-record tertentu yang ditelusuri. Nah, misalkan min saldo yang kode cabang beras itu kan bisa ya. Nah, ini contoh di mana ya di minimal saldo yang dari kode cabang beras gitu ya. Salah ini ya, apa itu namanya, tanda ya. Kode cabang ya, kode cabang, oh ini FK ya. Oke, fieldnya adalah kode cabang FK ya. Nah, ini udah ketemu. Nah, ada min, tentu saja ada max ya. Misalkan saldo terbesar itu berapa gitu ya. Dan ini bisa di ini ya, dicari ya. Nah, ini contoh. Misalkan yang terbesar, saldo terbesar itu siapa gitu ya. Nah, ini max saldo ya, 3 juta ya gitu, yang paling besar saldonya ya. Jadi select max saldo from rekening. Nah, selain max juga bisa menggunakan
count ya, count ini, jadi ini semua agregasi ya, menghitung banyaknya record itu berapa gitu ya. Contoh, saya akan menghitung recordnya berapa sih gitu ya. Nah oke, di sini saya gunakan count ya, jadi jumlah datanya itu berapa. Nah oke, ada 6 gitu ya. Nah ini bisa dikasih klausa where ya, kondisi ya, misalkan yang akan saya hitung itu yang cabang BURM BREM gitu ya. Oke, selain count juga ada sum. Sum ini dijumlahkan semuanya ya. Nah, dijumlahkan, misalkan akan saya jumlah saldonya itu keseluruhan nilainya berapa gitu ya. Oke, ini ada 7.500.000 ya dari semuanya ya. Nah dari semua ini di total, ini di sum ya. Nah di total. Oke, hasilkan itu ada 7.500.000. Selain sum ada average juga. Average itu rata-rata. Nah ini misalkan average saldonya itu berapa sih gitu ya. Pakainya AVG ya, average ya, AVG ya, ini average. Oke, ini rata-rata, jadi jumlah rata-rata itu kan berarti di total dulu sum semua terus dibagi jumlah data. Nah ini 1.250.000 ya rata-rata saldonya ya. Terus kemudian bisa juga average dengan ini kondisi tertentu ya, kondisi tertentu, ataupun pakai ditambah ya, kalau sum ditambah 1.000 berapa ya, sum tadi 1.000 from rekening ya. Ini apa itu variasinya gitu ya. Terus kemudian group by ya. Nah, misalkan jenis transaksi itu yang akan digrupkan ya. Grup B jenis transaksi atau dikelompokkan berdasarkan tanggal gitu ya. Nah, oke, contoh. Misal ini akan saya kelompokkan grup B. Oke, grup B kode cabang FK ya. Nah, oke. Ini dikelompokkan ya. Oke. Dan itu bisa juga ya. Bisa juga nanti bisa berdasarkan tanggal ya. Terus juga bisa. Hasil itu yang ini itu hampir sama dengan disnik ya, select jenis transaksi, tanggal from transaksi. Oke. Nah, oke. Ini tanggalnya ada ya. Oke, select dari jenis transaksi, tanggal from transaksi. Oke, berikutnya having ya. Jadi having ini pasangan dari grup B digunakan untuk membatasi kelompok yang ditampilkan ya. Oke, contoh having ya. Jadi bagian dari grup B, misalkan select jenis transaksi,
tanggal from transaksi, grup B jenis transaksi, tanggal having jenis transaksi kredit ya. Oke, nanti masuk ke tabel transaksi ya. Oke, dan saya coba. Nah, ini select jenis transaksi, tanggal dari tabel transaksi, from transaksi, grup B jenis transaksi, tanggal having jenis transaksi, dari jenis transaksi kredit ya. Oke, yang ini bisa diganti komanya karena nggak sesuai nih ya. Oke, nah ini jadi diseleksi ya, berdasarkan ada dua gitu ya, grup B, terus diseleksi lagi gitu. Terus contoh lagi ya, misalkan contoh nih hasil yang sama. Jadi ini sebenarnya perintah query ini kesamaannya juga banyak ya. Nah, kalau ini kesamaannya ini ya, select jenis transaksi, tanggal from transaksi, where jenis transaksi kredit, grup B jenis transaksi tanggal, itu sama ya. Jadi jika melakukan efek, maka pembatasan dilakukan setelah hasil dikelompokkan dalam grup B. Nah, ini contohnya salah. Oke, terus grup B dan agregat ya. Grup B sangat cocok untuk agregat function ya. Menggunakan grup B, kita bisa melakukan record-record yang menghitung min, max, count ya, sum ya, ataupun average ya. Nah, oke. Contoh ini yang menggunakan min, max ya. Ini juga dengan pengelompokan kode cabang ya. Nah, oke, ini contoh select kode barang, ingin diketahui minimal saldonya, terus maksimal saldo, kok ini count dihitung, dan seterusnya ya. Kode cabang. Nah, oke, ini di sini grup B ya. Kita lihat di situ rekening punya apa nih? Oh, ini kode cabang FK ya. Oke. Salah, tidak didefinisikan gitu ya tadi ya. Kode cabang, oh yang atas juga ya. Oke, ini hasilnya ya. Jadi yang salah karena kode cabang saja, ini kan pakai FK gitu ya. Oke, itu adalah hasilnya ya. Jadi select kode cabang, minimal saldo, maksimum saldonya. Ini bisa dicari ya, terus digrupkan berdasarkan kode cabang ya. Oke, ternyata banyak perintahnya. Terus hasil yang panjang ya, contoh dengan having ya. Misalnya kode cabang sum saldo, ingin menjumlahkan saldo dan menghitung, terus dari grup B kode cabang having sum saldo ya. Oke, silakan nanti dicoba-coba ya. Anda coba-coba di komputer Anda masing-masing itu apa namanya, contoh-contoh perintahnya dicoba terus dipahami kan gitu ya.
Nah, ini contoh yang menggunakan having. Sebentar, ini saya ganti dulu ya. Nah, yang ini kode cabang FK ya, sesuaikan dengan yang tertulis. FK gini ya. Jadi select kode cabang, saldonya di sum ya. Nah, itu ada lagi yang kurang ya. Oke, ternyata kosong perintah itu ya. Jadi perintahnya sudah benar, cuman datanya tidak ada. Empty set gitu ya. Nah, itu perintah-perintah nanti yang sebagai agregasi ya. Jadi ada sum, ada make, ada average, ada count, ada bisa dikombinasi dengan group by, dengan having dan lain-lain. Nah, Anda bisa praktek ya. Anda praktek pakai komputer Windows 7 atau Windows 10 boleh, pakai XAMPP atau phpMyAdmin atau pakai WAMP. Terus ini modulnya juga sudah Anda download ya. Ini latihan ini sangat cocok untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah saya berikan. Oke, ini contoh nanti yang Anda bisa query ya untuk latihan gitu ya. Oke, saya rasa itu untuk pembahasan mengenai agregasi ya. Oke, cukup sekian. Silahkan mencoba gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.